Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kuis yang kami kerjakan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Malvino Rozi dengan NPM 140 2018-124. Lanjut. Dengan saya Ahmad Yulian Dinata dengan NPM 140 2018-140. Dan saya Fajar Yusuf dengan NPM 140 2018 193. dan saya sendiri Miftah Hairul Anas dengan NPM 140 2018 143. Baik, langsung saja ke nomor 1. Persilakan. Baik, terima kasih Miftah. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 kuis 2. Yang A, aplikasi KMS apa yang bisa Anda usulkan? Di sini kami menggunakan website untuk proyek yang kami buat. Melalui website ini menyajikan berbagai informasi yang terjadi di Indonesia, dan di dalam website ini juga menyajikan informasi terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia. Di sini saya akan memperlihatkan hasil proyek yang kami buat. Lanjut. Yang kedua, tentukan mana data, informasi, dan knowledge. Datanya itu judul berita, informasinya itu isi dari berita tersebut, dan knowledge-nya itu berupa pengetahuan yang bisa kita ambil dari isi berita tersebut. Dengan itu, informasi yang diterima pengguna dapat bermanfaat. Lanjut. Soal 2. Yang A, apa yang dimaksud dengan KM Cycle? Sebuah siklus kegiatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menciptakan, mendistribusikan, mengelola, dan menjelaskan sebuah pengetahuan yang dapat bermanfaat. Mengapa KM Cycle diperlukan? KM Cycle Baik, saya lanjutkan untuk yang B. Mengapa KM Cycle diperlukan? KM Cycle diperlukan untuk membuat organisasi ataupun individu bertindak secara cerdas dengan mengelola sebuah informasi. Dengan adanya penciptaan dan penggunaan pengetahuan dengan berkualitas juga dapat membuat knowledge management cycle memiliki manfaat lebih. Selanjutnya, yang C. Jelaskan beberapa knowledge management cycle yang Anda ketahui. Buatlah perbandingannya dalam bentuk tabel. Di sini saya akan membandingkan Bukowitz KM Cycle dengan McElroy KM Cycle. Bukowitz ini pengertiannya bagaimana sebuah organisasi menghasilkan, memelihara, dan mengatur sebuah kumpulan dari pengetahuan yang benar secara strategis untuk menciptakan nilai atau value yang bermanfaat. McElroy KM Nanti saya akan menjelaskan McElroy Knowledge Management, yang pengertiannya siklus KM yang terdiri dari proses yang memproduksi sebuah pengetahuan dan integrasi pengetahuan dengan pengulangan umpan balik atau feedback ke dalam memori organisasi ataupun individu, serta lingkungan pemrosesan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan soal 3. Yang A, apa yang dimaksud dengan KM model? Yaitu hal yang luas dan kompleks di bidang manajemen, menyebabkan beberapa ahli membangun model untuk manajemen pengetahuan. Yang B, mengapa KM model diperlukan? Jawabannya, KM model sangat diperlukan karena dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan menggunakan empat pendekatan yang dimiliki oleh KM model. Tak hanya itu saja, KM model juga diperlukan untuk mengelola pengetahuan agar dapat dimengerti oleh orang banyak. Contohnya saja kita membuat tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Next. Yang C,
Jelaskan beberapa KM model yang Anda ketahui, buat perbandingannya dalam bentuk tabel. Kami memiliki ada 2 KM model, yaitu externalization dan combination. Untuk externalization, yaitu ada 3, menulis informasi lalu melakukan analogi. Yang kedua, merekam pembicaraan. Yang ketiga, mendengarkan informasi. Sedangkan untuk combination, yang pertama menyusun, yang kedua menambahkan, yang ketiga mengkategorikan. Externalization ialah pada model ini agar kita mendapatkan pengetahuan yang berguna. Kita harus merekam informasi agar dapat dimengerti. Selain itu, kita juga bisa mencatat dan juga bertukar pikiran. Sedangkan combination dengan model ini kita menghubungkan dengan menganalisis dan mengatur pengetahuan ke dalam sistem konsep yang lebih luas. Next. Untuk soal 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk soal 4 ini adalah penjelasan tentang tacit knowledge yang diatur dulu agar bisa disampaikan menjadi eksplisit. Langkah pertama yaitu adalah melakukan socialization, dan kedua melakukan langkah internalization. Next. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5. Di sini kami mengambil contoh dari model 4I, Model of Organizational Learning. Dan di samping ini ada tabel dan ada juga penjelasannya. Yang pertama, individual, yaitu mendapatkan informasi seputar isu yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, grup. Informasi yang ada disebarkan ke keluarga atau ke beberapa kelompok orang di sekitar. Yang ketiga, organization. Informasi disiarkan secara nasional dan merata. Yang keempat, intuiting attending, yaitu memahami pengetahuan dari informasi yang ada. Yang selanjutnya, experimenting, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pengetahuan yang telah diperoleh. Yang selanjutnya, institutionalist knowledge, yaitu memberlakukan aturan dalam skala yang besar dan merata. Dan yang terakhir, feedback, yaitu memberikan pesan kepada masyarakat agar selalu menaati peraturan yang ada. Next. Kemudian di soal 6 ini adalah kelebihan dan kekurangan pada explicit knowledge. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan combination. Pertama adalah kelebihan. Kelebihannya itu dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Kekurangannya adalah ide yang dihasilkan beragam yang menyebabkan lamanya proses dan hasil. Kedua, kontennya berubah-ubah. Pada ini explicit knowledge-nya itu melakukan dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua adalah externalization. Kelebihannya adalah melatih kerjasama tim dalam organisasi, kemudian melanjutkan ide. Kedua adalah kekurangannya yaitu hanya bisa disampaikan pada pihak tertentu. Ini juga sama, ditujukan untuk suatu organisasi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 7 di mana kami membuat decision tree. Yang mana pada root node ini kita mempunyai pernyataan ingin jadi programmer dan memiliki child node, 2 child node ya. Jadi kelompok kami membuat decision tree dengan klasifikasi yang akan dipilih oleh mahasiswa IT. Pada metode root, pada node root terdapat kalimat ingin jadi programmer. Apabila iya, maka akan lanjut ke node berikutnya yaitu node internal yang berisi punya uang. Dan apabila iya, maka harus membeli buku bahasa pemrograman. Tetapi apabila tidak punya uang,
maka harus nonton tutorial di YouTube. Lalu di note internal berikutnya di bawah note root ingin menjadi programmer, jika tidak maka akan ada pernyataan ingin jadi pengusaha. Apabila tidak, dia harus mencari pekerjaan lain. Namun apabila iya, dia harus belajar dengan buku ekonomi seperti itu. Baik, lanjut. Baik, pada soal 8 ini dibuat konsep map pada explicit knowledge. Di sini contohnya menggunakan combination. Contohnya adalah pada ide A dan ide B ini adalah nyusun ide, yang dimana ide A ini ingin membuat aplikasi yang berguna pada masyarakat, dan ide B ingin membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Lalu dari hasil ide tersebut dikategorikan menjadi proyek aplikasi penyedia lapangan pekerjaan. Nah, di sini penjelasan seperti skenario-nya seperti ini. Perusahaan HIMI Impact sedang melakukan sebuah riset pada proyek yang akan dilakukan. Kemudian diadakan rapat untuk memberikan ide masing-masing setiap anggota. Ide dari A menganggap jika perusahaan perlu membuat sebuah aplikasi yang berguna untuk masyarakat agar proyek tersebut untung besar. Ide dari B mengatakan pada saat pandemi banyak masyarakat kena PHK massal yang menyebabkan mereka membutuhkan bantuan. Ide dari C mengusulkan ide A dan B digabung menjadi satu sehingga tercipta sebuah proyek yang sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat yang memberikan untung, seperti aplikasi penyedia lapangan pekerjaan. Next. Baik, berikutnya soal 9, di mana di sini kelompok kami mengambil 3 contoh software untuk melakukan kodifikasi terhadap explicit knowledge. Yang pertama di sini ada website Programmist. Jadi di website ini yang merupakan website yang berasal dari luar negeri. Dalam situs ini juga banyak sekali knowledge yang bisa kita dapatkan. Jadi di website ini punya kelebihan nih. Yang pertama itu gratis, terus banyak materi yang sederhana. Maksudnya banyak materi yang tentang bahasa pemrograman seperti itu, lalu memiliki tampilan yang sederhana, dan situs itu juga mudah untuk digunakan. Tapi kekurangannya, kita tidak akan mendapatkan sertifikat apabila kita telah menyelesaikan course di website tersebut. Lalu berikutnya, yang kedua itu Ruang Guru. Situs ini merupakan situs pembelajaran yang sangat populer di Indonesia. Di dalam situs ini juga terdapat materi pembelajaran dari SD sampai SMA. Jadi, Ruang Guru memiliki beberapa kelebihan yang itu materinya sangat lengkap. Lalu, materi disusun secara terstruktur dan memiliki video pembelajaran, jadi siswa dapat memahami lebih baik karena menggunakan video. Lalu yang terakhir, proses pembelajaran tidak terlalu kaku karena di video itu biasanya ada diselingi bercanda seperti itu. Lalu kekurangannya, situs Ruang Guru ini berbayar. Lanjut. Yang ketiga adalah layar IRC. Layar IRC merupakan situs yang paling sering dikunjungi oleh mahasiswa IRC untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selain melakukan pembelajaran, di situs ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan tugas dan juga mengerjakan ujian. Lalu, layar IRC memiliki beberapa kelebihan yang antara lain materi yang diberikan itu diberikan oleh dosen yang berkompeten. Lalu memiliki fitur timeline. Jadi di fitur timeline ini, jadi kita tahu tugas-tugas apa aja yang ada untuk kita dan deadline-nya kapan. Lalu yang berikutnya easy to use. Lalu yang terakhir, dosen dapat memantau aktivitas mahasiswa menggunakan fitur live log. Namun di layar IRC ini menurut kelompok kami masih ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, materi yang ada di layar hanya dikhususkan untuk mahasiswa IRC, bukan halayak umum. Dan yang terakhir, masih sering terjadi error
pada fitur timeline, sehingga kita tidak akan mengetahui tugas-tugas yang diberikan ke kita. Lalu deadline-nya juga tidak ada. Lalu di sini kami mencoba ya menggunakan situs Programmis, di mana kami mencoba situs Programmis karena materi ada di website ini dapat diakses oleh siapapun tanpa harus registrasi dan bayar. Dan pada situs ini juga kami mencari materi bahasa pemrograman Java dengan materi string, yang mana pada situs ini diberikan penjelasan yang dapat mudah untuk dipahami, dan juga situs ini juga memberikan contoh dari code program yang dapat kita gunakan sebagai pembelajaran pada materi ini. Lanjut. Baik, yang terakhir soal 10. Jadi kelompok kami ini menggunakan pendekatan internalization ya. Oke. Kelompok kami ini membuat website tentang berita yang judul websitenya itu Gagak News, yang mana pada website ini kami memiliki banyak sekali informasi serta pengetahuan. Dengan menyajikan berita yang aktual dan dapat dipercaya, web kami bisa menjadi sumber explicit knowledge yang terpercaya, dan kami memilih internalization sebagai pendekatan untuk website kami, yang mana dengan menggunakan website kami, user dapat mendapatkan explicit knowledge yang nantinya user akan sharing ke teman-temannya, kerabat terdekatnya, maupun siapapun ya. Nah, dengan knowledge yang sudah menjadi tacit, soalnya sudah ada di dalam pikiran si user. Baik, sekian presentasi kuis kedua dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.